Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mawadira Masita. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pedagogi kritis dan radikal yang tadi telah disampaikan oleh Harisma Derilia, Hariria. Sekarang saya melanjutkan penjelasan mengenai pedagogi kritis dan radikal. Berdasarkan buku Sociology Education uh, yang telah diberikan yang telah di-share oleh Ustadz Tahya beberapa pekan lalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran tokoh pedagogi radikal yang disampaikan oleh Henry Girox dan teori-teori yang mendukung terhadap pedagogi radikal. Oke, pertama, pedagogi radikal yang disampaikan oleh Henry Girox. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan prolog mengenai Henry Girox. Henry Girox ini merupakan teman dekatnya dari Paulo Freire yang teorinya tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Harisma. Nah, Henry Girox ini adalah satu ahli pedagogi kritis yang ada di Amerika Serikat. Nah, adapun pandangannya Henry Girox terhadap pendidikan radikal, yakni bahwasanya pedagogi bukan hanya tentang konstruksi sosial dari pengetahuan, nilai, dan pengalaman. Itu juga, tetapi merupakan praktik performatif yang diwujudkan dalam interaksi hidup antara pendidik, audiens atau peserta didik, teks, forma kelembagaan. Pedagogik yang terbaik ini dia menyampaikan bahwasanya pedagogik yang mampu menyiratkan bahwasanya pembelajaran itu terjadi melintasi spektrum praktik dan peraturan sosial. Nah, dapat dipahami bahwasanya dia menjelaskan bahwasanya pedagogi ini adalah bentuk dari unsur atau pencampuran yang tidak hanya pengetahuan saja yang disampaikan atau nilai-nilai saja, tetapi adalah mix dari tentang praktik kegiatan suatu praktik atau uh, yang berasal dari gerak budaya-budaya sosial. Jadi uh, sosial di sini tuh sangat sangat erat sekali hubungannya. Nah, dijelaskan juga ditambah diperjelas dengan penjelasan di sini bahwasanya sekolah itu merupakan kunci dari pedagogi radikal. Nah, kunci. Jadi sekolah adalah kunci dari pedagogi radikal. Nah, dan dijelaskan lebih lanjut lagi, namun konsep pendidikan permanen atau memperluas fokus ke pendidikan seumur hidup konseptual lingkungan holistik dari pendidikan yang dihubungkan oleh Girox dengan reproduksi budaya. Gagasan bahwa pengetahuan diproduksi oleh kondisi tertentu dipahami bahwa sekolah itu adalah kunci adanya terciptanya suatu teori pedagogi radikal. Tetapi ada sebuah konsep mengenai pendidikan permanen atau pendidikan seumur hidup yang dimana ini menurut dia itu asal-usul dari pendidikan permanen itu berdasarkan dari kondisi tertentu, yaitu kondisi sosial suatu daerah tertentu. Dan dijelaskan lebih lanjut, ini singkatnya, pedagogi radikal Girox berakal dari nilai-nilai dan praktik demokrasi yang dibangun oleh atas sejarah dan perjuangan kelompok-kelompok yang dikecilkan dan dipinggirkan berdasarkan kelas, ras, jenis kelamin, usia, atau disabilitas. Dapat dipahami bahwa pedagogi radikal itu tidak dia itu tidak membeda-bedakan suatu golongan atau suatu kelompok orang yang ingin berpendidikan,
Karena pendidikan radikal atau pedagogi radikal ini berasal dari realitas sosial yang diproduksi atau pengetahuan yang diproduksi dari realitas sosial. Nah, ini sangat sekali merupakan gagasan dari Kirox itu tersendiri, yang dari pemahaman terhadap kalimat pengetahuan diproduksi dalam kondisi tertentu. Tuh. Dan di sini juga dapat dipahami bahwa pendidikan itu tidak memilih-milih siapa orang yang dididiknya. Karena pendidikannya adalah salah satu bentuk kebebasan untuk untuk berpengetahuan. Nah, lebih lanjut lagi dijelaskan dalam slide ini. Giroux itu berpendapat bahwa sekolah harus mengeksplorasi kurikulum kreatif yang melibatkan pembangunan kurikulum di sekitar dengan berbagai sejarah, pengalaman, literasi, dan nilai-nilai komunitas sekolah yang beragam untuk mengkonsolidasi identitas mereka dan mendorong partisipasi mereka tidak hanya dalam transformasi mereka sendiri, tetapi juga dalam menjadi warga dunia yang terlibat yang memiliki kapasitas untuk membawa perubahan sosial. Untuk memperkuat pandangan Henry Giroux sebelumnya mengenai sekolah, maka memang pedagogi radikal ini kuncinya terletak pada sekolah. Tetapi sekolah yang seperti apa? Sekolah tadi yang dijelaskan kan berdasarkan sebuah pengetahuan diproduksi berdasarkan kondisi tertentu. Lah, itu sekolah yang seperti apa? Sekolah yang menghasilkan pengetahuan berdasarkan kondisi tertentu yang seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sekolah tadi itu harus memiliki kurikulum yang kreatif. Ya, di mana kurikulum ini mampu membangun sebuah perubahan yang dimana perubahan itu dapat merubah suatu keadaan sosial suatu daerah atau keadaan sosial sesuatu kelompok-kelompok tertentu atau keadaan sosial yang ya intinya merubah secara mungkin di sini kalau pengetahuan berarti secara pola pikir yang dimana pengetahuan itu mampu dipraktikkan ya seperti yang dijelaskan pada slide pertama yang dipraktisi spektrum praktik dan pengetahuan dalam peraturan sosial tadi spektrum. Jadi intinya dapat digarisbawahi bahwasanya pedagogi radikal yang disampaikan Henry Giroux itu adalah pedagogik atau satu bentuk praktek pendidikan yang dimana itu kunci dari pendidikan ini terletak pada sekolah dan sekolah ini bebas siapa saja yang bersekolah itu tanpa memandang ras, kelas, gender dan lain-lainnya dan sekolah ini tuh adalah sekolah yang memiliki kurikulum yang kreatif atau sekolah yang mengeksplorasi kurikulum yang kreatif karena bahwasanya dasar dari pemikiran pedagogi adalah praktik sosial tadi intinya praktik sosial. Nah, selanjutnya adalah ekstremisme sebagai ideologi politik. Lah, mengapa ada pembahasan mengenai hal tersebut dijelaskan dalam bukunya ini. Ekstremisme di sini dipecah pengertian ekstremisme secara istilah dan ideologi politik secara istilah dipecah. Kita bahas satu-satu. Nah, ekstremisme merupakan suatu ideologi yang dapat merupakan respon terhadap eksploitasi atau keterasingan berdasarkan kondisi politik dan sosial sebagai tindakan fanatisme yang menarik benang merah di antara disiplin ilmu yang telah disebutkan sebelumnya. Disiplin ilmu.
Berarti ekstremisme itu adalah suatu ideologi yang dimana itu berlebihan, yang ekstrim, suatu kegiatan berlebihan atau praktik sosial secara berlebihan berdasarkan tindakan fanatis. Setiap ilmu pengetahuan itu juga memiliki pandangan secara ekstrim. Dan seperti yang dijelaskan, benang merah di antara yang disebutkan sebelumnya tadi. Itu adalah berarti dapat disimpulkan bahwasanya ilmu pengetahuan atau pedagogik atau praktik pendidikan itu memiliki suatu ideologi yang sangat, kalau misalnya dilakukan secara berlebihan itu masuk ranah ideologi ekstremisme. Kita kembali lagi ke arti, lagi istilah. Kata ideologi ini diciptakan oleh salah satu filsuf pencerah Prancis yang bernama Antonio Destutt de Trichy. Sebagai ilmu ide atau mendahului Marx dan Engels, dan juga dapat didefinisikan sebagai cara memandang sesuatu secara komprehensif atau pandangan dunia. Di sini berarti kan kalau ekstremisme adalah suatu ideologi dan ideologi adalah ide, berarti bisa jadi dapat dipahami bahwa ekstremisme adalah ide yang sifatnya itu sangat ekstrim atau sifatnya sangat berlebihan, yang menghasil dan dimana sesuatu hal yang berlebihan itu berdampak buruk karena membentuk suatu tindakan yang berlebihan yang dinamakan tindakan fanatisme. Oke, lanjut. Berdasarkan Fleming yang diungkapkan oleh tokoh Fleming, studi tentang politik ekstremis mencakup analisis perilaku, strategi pendukung, dan potensi pengaruh kelompok sebagai kumpulan individu yang berkampanye atas nama kelompok tertentu tersebut. Fleming selanjutnya berbicara tentang daya tarik publik yang abadi terhadap ekstremisme politik, bahkan ketika itu hanya menimbulkan ancaman kecil bagi institusi sipil dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ekstremisme sebagai sebuah ideologi yang membuat asumsi yang cukup besar tentang apa yang dapat diterima dalam pemikiran dan tindakan. Kita bisa menggarisbawahi pemikiran dan tindakan. Bab kita kan membahas tentang pendidikan tentang pedagogik radikal. Hubungannya pedagogik radikal terhadap ekstremisme sebagai ideologi politik terletak pada ini tadi. Ekstremisme itu dapat menghasilkan sebuah asumsi atau dapat mempengaruhi suatu kelompok atau golongan tertentu, karena yang dimainkan dalam ekstremisme sebagai ideologi politik ini adalah pemikiran dan tindakan. Karena ini sifatnya tindakan yang bersifat sosial. Terakhir, ini adalah salah satu alasan juga mengapa ekstremisme sebagai ideologi politik disambungkan terhadap pedagogik radikal, yang mana bahwasanya dengan merefleksikan ekstremisme sebagai ideologi politik pada bab ini, yakni bertujuan untuk membingkai ulang penggunaan istilah ekstremisme oleh media arus utama dan penerapan lensa yang lebih luas yang mampu mempertimbangkan berbagai disiplin akademis. Di sini kalau misalnya kita kaitkan terhadap pedagogik radikal atau pedagogik kritis yang disampaikan di awal tadi oleh Mbak Karisma, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya pedagogik radikal terjadi karena realitas sosial yang dimana menimbulkan suatu ketidakadilan. Di sini adanya sekolah adalah sebagai bentuk alat untuk memupuk suatu pergerakan atau tadi demokrasi, yang dimana pergerakan tadi itu menghasilkan suatu pengetahuan yang diproduksi dari satu kondisi
sosial masyarakat, yaitu atau kondisi dari praktik sosial yang terjadi dalam masyarakat lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan di sini ku juga bahwasanya ekstremisme sebagai ideologi politik itu juga mempengaruhi suatu pandangan atau mempengaruhi suatu tindakan atau pemikiran suatu individu. Jadi hubungannya adalah yang ekstremisme adalah suatu ideologi dan pedagogik radikal adalah satu tindakan untuk mencerdaskan. Kalau saya memahaminya seperti itu. Terakhir, ini adalah ya penjelasan mengenai pedagogik hip hop. Kalau orang awam memandangnya hip hop adalah sebagai suatu tarian yang asalnya dari barat. Oke, kita akan membahasnya. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya hip hop itu memang salah satu bentuk gerakan pemuda yang sifatnya internasional. Nah, mengapa apa sih hubungan hip hop sama pedagogika? Di buku ini dijelaskan bahwasanya hip hop ini adalah satu pandangan atau ideologi atau satu gerakan pemuda yang menjadi fenomena internasional. Ya, tari hip hop. Ya, seperti hip hop dance kayak gitu. Ya, dan orang-orang hip hop ya dance-nya itu pasti beda. Pasti bisa kita lihat dari style-style hip hopnya. Nah, kalau diterjemahkan secara global ke dalam pedagogik pendidikan itu, pedagogik pendidikan disajikan sebagai bentuk pendekatan pendidikan berbasis komunitas holistik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan siswa minoritas dengan memberikan mereka ruang untuk pengalaman belajar yang emansipatoris dan merayakan sosiologi dalam bentuk girox yang menyerukan kita untuk mempertimbangkan kembali pendidikan yang terlibat dalam memahaminya sebagai cara hidup di mana belajar dan kegiatan kolektif adalah kegiatan kolektif. Di sini kita bisa menarik kesimpulan pertama bahwasanya hip hop ini adalah satu produk dari realitas sosial. Realitas sosial ini adalah salah satu bentuk demokrasi pemuda terhadap untuk menyuarakan eksplorasi sebuah kurikulum yang dimana hip hop ini adalah satu bentuk ruang yang diberikan pendidikan kepada para pemuda untuk mengembangkan minatnya dan bakatnya terhadap hip hop. Nah, dijelaskan lebih lanjut, potensi untuk menyalurkan kesadaran ini yang membawa hip hop dari suatu budaya ke dalam pedagogi pendidikan adalah istilah budaya hip hop itu adalah budaya yang membuat kita berhubungan satu sama lain. Kami menciptakan komunitas dan kami menemukan diri kami dalam prosesnya. Realitas ini adalah kesadaran kita. Demikian pula politisi yang mengadvokasi pedagogi hip hop di Amerika dan Brazil fokus pada kapasitas untuk inklusi, harga diri dan dukungan kolektif berbagai elemen yang dapat meningkatkan peluang kehidupan pendidikan kaum muda, menawarkan kontra narasi positif terhadap eksklusi sosial dan kegagalan pendidikan. Nah, ini adalah penjelasan untuk slide sebelumnya yang dimana itu latar belakang mengapa hip hop ini dijadikan pedagogik karena hip hop ini adalah satu budaya yang dimana hip hop ini kalau misal adalah satu kegiatan yang disenangi para pemuda pada proses penyebarannya, di mana hip hop ini memberikan ruang kepada pemuda untuk mengeksplorasi dirinya, untuk mengenal dirinya, seperti itu. Dan di sisi lain, hip hop ini dapat meningkatkan satu pulang kehidupan pendidikan kaum muda. Karena kaum muda ini dikasih suatu fasilitas mengenai jalan terhadap hip hop. Karena hip hop ini adalah suatu komunitas atau suatu kelompok
yang dimana bertujuan untuk mengeksplorasi atau mengembangkan bakat yang dimiliki oleh pemuda tadi. Yang dimana oleh orang awam, ketika pemuda itu gagal berarti dia tidak punya bakat. Tapi dengan adanya hip hop ini, pemuda tadi bisa berlatih, bisa mengeksplorasikan melalui hip hop, dan tidak ada lagi suatu kalimat yang mengatakan bahwa pendidikan itu gagal. Tetapi bisa kita kasih tanda kutip bahwasanya penyebab pendidikan gagal ketika tidak adanya suatu kesadaran. Dan di sini juga dijelaskan bahwa hip hop ini adalah salah satu bentuk kesadaran. Nah, di mana dengan kita memberikan kebebasan terhadap pemuda untuk memilih hip hop sebagai jalannya untuk berpendidikan atau mengenal atau mengembangkan suatu kesadaran, maka hip hop ini mampu atau adalah satu produk dari kebudayaan sosial. Jelaskan lebih lanjut untuk mengenai pedagogi hip hop, yakni untuk mengilustrasikan implikasi pragmatif dari pedagogi hidup di ruang kelas, karya seorang guru sekolah perkotaan Sam Shadle terekam dalam bukunya Hip Hop Genius, Remixing High School Education, mereka bahwasan inovatif terhadap bagaimana kurikulum sekolah dapat dirancang dengan siswa sebagai pusatnya dengan hasil pembebasan. Nah, di sini tarian hip hop itu kalau misalnya kita lihat dalam reality show atau video-video yang disebarkan di internet, bahwasannya hip hop adalah lambang dari satu kebebasan. Nah, dengan kita melihat dari dance-nya yang gerakannya A, B, C, D, itu adalah satu bentuk eksplorasi pemuda terhadap mengenai mengenai dirinya sendiri, yang dimana pemuda itu tuh menari hip hop dengan sadar. Ya, seperti itu. Dan di sini itu si pendidik itu sangat memberikan kebebasan secara luas kepada siswanya untuk untuk mengeksplorasi bakatnya melalui tari hip hop itu. Kalau saya memandang pemahaman dari buku ini yang menjelaskan tentang hip hop menurut imajinasi saya itu hip hop yang mengarah kepada tarian hip hop atau dance modern. Oke, penjelasan lebih lanjut. Nah, budaya hip hop sebagai alat untuk memasukkan, memotivasi, menginspirasi, dan mempertahankan retensi sekolah, menekankan menghormati kecemerlangan dan ketahanan kaum muda. Di intinya menyampaikan pedagogi hip hop dipercayakan sebagai strategi pendidikan melalui pusat pendidikan hip hop di New York sebagai proyek bersama dengan pusat penelitian Schomburg dalam budaya hitam dan Universitas New York, yang dengan bangganya membanggakan bahwa Presiden Obama berbicara tentang mendengarkan Jay-Z di iPod-nya. Pada saat ini menjelaskan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memperjuangkan strategi pendidikan melalui pendidikan hip hop. Di sini tuh hip hop, yang tarian hip hop, tarian modern yang menurut imajinasi saya itu ternyata dapat dijadikan sebagai media buat pendidikan. Ya, seperti jelaskan tadi, karena pendidikan hip hop atau pedagogi itu adalah pedagogi yang mengajarkan kebebasan. Dengan adanya kebebasan itu menghasilkan suatu kesadaran, dan kesadaran untuk menggapai pendidikan atau mencapai berpengetahuan adalah salah satu bentuk keberhasilan suatu pendidikan. Ya, seperti itu tadi. Jadi, keberhasilan suatu pendidikan itu bisa dilihat dari suatu kesadaran atau suatu keenjoyan siswa atau peserta didik terhadap pengetahuan yang dia dapatkan tanpa ada paksaan. Nah, dan bisa kita pahami lebih lanjut
pendidikannya gagal, berarti adalah pendidikan di mana pendidikan tersebut memiliki konsep mengekang orang yang dididik atau membatasi orang yang dididik. Sehingga pendidikan yang dihasilkan adalah pendidikan gagal. Dan juga kita bisa ngambil kesimpulan bahwasanya dengan kita membebaskan suatu strategi pendidikan, suatu metode pendidikan, maka dengan kebebasan tersebut tuh mampu menghasilkan suatu kesadaran untuk menempuh suatu pendidikan dengan gaya mengeksplorasi pendidikan tersebut. Nah, penjelasan lebih lanjut, dalam sistem pendidikan yang disebutkan dengan keterampilan kerja yang dapat ditransfer semua jenis sarjana, tetapi terutama mereka yang menggunakan budaya hip hop sebagai lensa penyelidik kritis mereka, harus membimbing siswa untuk berpikir tentang masyarakat di luar target kemampuan kerja. Cruz berpendapat bahwa beasiswa hip hop memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada masyarakat yang lebih luas, di luar masalah sosial yang berkontribusi pada asal-usul hip hop dan relevansinya yang berkelanjutan sebagai kekuatan budaya, sebagai pedagogi relevan secara budaya. Nah, disebutkan bahwasanya di sini tuh sangat menjelaskan tentang efektivitas dari hip hop, karena di sini tuh sampai ada istilah beasiswa hip hop. Berarti hip hop ini adalah suatu budaya internasional atau gerakan pemuda internasional atau salah satu bentuk produk atau yang direproduksi pemuda berskala internasional, yang dimana hip hop ini tuh memberikan suatu manfaat kepada banyak orang atau masyarakat luas, yang dimana pendidikan hip hop ini adalah pendidikan yang mampu menghasilkan suatu kesadaran, karena pada faktanya dengan adanya pendidikan maka kita sadar terhadap realitas sosial yang terjadi di lingkungan kita, yang dimana realitas sosialnya adalah satu budaya yang kita hadapi selama ini, seperti itu. Dan di sini tuh juga pendidikan itu mengawinkan hal akademisi terhadap suatu kegiatan yang berbasis kebebasan, seperti itu. Yang dua konsep yang berbeda terhadap pendidikan. Dan di sini tuh bisa dipahami bahwasanya memang saya sadari jika pendidikan itu diajarkan kepada siswa terus mengandung unsur pemaksaan, maka pendidikan tersebut memang bisa dikatakan gagal. Tapi ketika pendidikan itu kita memberikan keluasaan kepada peserta didik terhadap memahami, terhadap mengeksplorasi suatu bahan atau suatu pengetahuan yang didapatkan peserta didik melalui budaya masyarakat, maka hip hop ini adalah salah satu bentuk pendidikan atau dari suatu pendidikan yang mampu merubah suatu kaum untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan budaya yang dia lakukan, berdasarkan kegiatan yang dia sukai, berdasarkan kebebasan atau kenyamanan dia dalam mengeksplorasi suatu pengetahuan yang berasal dari kondisi tertentu, yakni kondisi sosial suatu daerah, suatu tempat, atau sesuatu yang berbasis kedaerahan, kewilayahan. Oke, terakhir penjelasan mengenai pedagogi hip hop. Nah, dalam tulisan ini hip hop itu dijelaskan, yakni hip hop seperti sebuah budaya populer harus bergelut dengan banyak tantangan. Pertama, hubungan dekat dengan selebritas, penjualan rekaman yang eksplosif, ekonomi yang sedang berkembang, dan kontradiktif akut dari panutan seperti Charles Choi, a.k.a. South Park Musician, dan dalam kurang pelecehan seksual terhadap anak,
Death of Virgil, G.A.J. Rock, percobaan pembunuhan, dan Remisnes Smith, A.K.A. Remisme, kepemilikan senjata ilegal dan percobaan pemaksaan. Untuk menyebutkan hanya 3. Kedua, pertanyaan dalam akademis tetap tidak terjawab seperti apakah praktisi hip hop profesional yang paling siap untuk mengajar studi hip hop? Bisakah hip hop diadaptasi secara multidisiplin atau haruskah itu ada sebagai subjek perpisahan? Ketiga, ketika generasi kedua menganut hip hop termasuk pendidikan tinggi, apakah identitas telah berevolusi dan benarkah asal-usulnya? Terakhir, selain membangun ketahanan akademisi dan literasi, hip hop dapat dianggap serius dalam pendidikan tinggi. Nah, ini merupakan alasan-alasan dan tantangan hip hop sebagai pedagogi. Karena hip hop ini adalah suatu budaya yang populer. Karena seperti yang digambarkan di atas itu, hip hop seperti di imajinasi adalah suatu bentuk kayak DI dance, yang dimana dance ini salah satu bentuk menyuara atau wadah untuk menyuarakan aspirasi atau menyuarakan bakat, menyuarakan atau mengeksplorasi dirinya, yang dimana dirinya itu dapat dijadikan bentuk suatu pengetahuan terhadap realitas sosial. Karena satu gerakan yang ditarikan dalam hip hop itu berdasarkan pengalaman si penari tersebut. Dan di sini memang bisa dilihat suatu strategi pendidikan itu memang tidak semua elemen itu mampu mengimplementasikannya, karena tidak semua elemen itu bisa menerima suatu strategi yang dimana yang seperti dijelaskan tadi di pedagogik radikal yang dimana pendidikan itu tidak harus berdasarkan pengetahuan dan nilai-nilai. Ya, karena pendidikan itu memiliki kandungan unsur pengetahuan dan nilai-nilai, maka hip hop ini untuk beberapa halayak bisa dianggap satu hal yang tabu. Karena hip hop ini adalah suatu budaya yang populer yang mengajarkan suatu kebebasan terhadap orang yang menjalani atau yang sedang menjalani suatu pendidikan yang memiliki sistem hip hop di dalamnya. Oke, di slide terakhir ada pertanyaan. Dalam tulisan ini, dalam bab ini itu secara menyeluruh menjelaskan mengenai pandangan pendidikan atau teknik pendidikan pedagogik atau kemampuan mengajar suatu guru, yang dimana ada beberapa kamar, yaitu pedagogi kritis, yang dimana itu guru itu bisa berpikir atau mengajarkan suatu wawasan secara luas kepada peserta didiknya, dan radikal atau suatu pendidik mampu mengajarkan arti dari kebebasan dengan benar dan dimana kepada peserta didiknya dalam memahami suatu pendidikan dan lain-lainnya. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Saya rasa cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa CP saya secara pribadi. Oke.